Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat beriman, surat Yasin adalah surat ke-36 dalam Al-Quran yang terdiri atas 83 ayat. Surat ini termasuk surat Makkiyah. Pokok-pokok surat Yasin tidak lepas dari akidah umat sebelum Nabi Muhammad, perjuangan Rasulullah dalam menyampaikan risalah kenabian, dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surat Yasin merupakan bacaan yang populer saat mengisi sejumlah kegiatan seperti tahlilan, malam Jumat dan sejenisnya. Di berbagai majelis, surat Yasin menjadi rangkaian acara, baik di awal acara ataupun dijadikan inti dari acara tersebut. Warga mengenalnya dengan sebutan jamaah Yasinan malam Jumat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang membaca surat Yasin pada malam hari dengan mengharap keridhaan Allah, maka diampuni dosa-dosanya. Hadis riwayat At-Tabrani dan Al-Baihaqi. Siapa yang membaca surat Yasin dengan ikhlas dan istiqomah akan mendapatkan dahsyatnya fadilah. Selain dapat menghapus dosa-dosa, juga memperoleh kemudahan dalam urusan dunia dan akhirat. Kisah nyata pengamal Yasin 41 kali ini diungkapkan ulama ahli tafsir Al-Quran, Kiai Haji Bahaudin Nur Salim atau yang akrab disapa Gus Baha. Dalam kajian surat Yasin, Gus Baha mengatakan salah satu sahabatnya mendadak kaya raya berkah mengamalkan surat Yasin sebanyak 41 kali setiap hari. Gus Baha menyebutkan, amalan membaca surat Yasin sebanyak 41 kali sudah masyhur atau terkenal. Dalam pengajian kitab Syariatullah Al-Khalidah, Gus Baha menyampaikan, membaca surat Yasin 41 kali keutamaannya sangat besar dan keramat sekali. Saya punya teman wiridan Yasin 41 kali pada hari terakhir. Setelah beberapa tahun mengamalkannya, langsung pintunya terbuka. Bisa jalan sampai ke Wali Songo saat itu juga. Sekarang sudah kaya orangnya. Itu karena barokahnya surat Yasin. Barokahnya wiridan surat Yasin 41 kali. Sambil diwarnai dengan candaan, lebih lanjut Gus Baha mengatakan, Al-Quran turun tidak untuk seperti itu. Andaikan surat Yasin menjelma dan dapat berdiskusi, pasti akan memihak saya. Mau saya omongi, Yasin, kau itu di tangannya jadi uang, kalau di tanganku jadi ilmu dan orang mencintai Tuhan. Nah, kamu benar. Saya Yasin akan berkata demikian. Gus Baha menyampaikan, ada orang kafir mendatangi Nabi Muhammad SAW dengan membawa tulang yang sudah membiru, lalu diremas-remas dan dihamburkan ke wajah Nabi. Muhammad, sudah jadi tulang hancur seperti ini, masa iya bakal bangkit lagi? Itu kan cuma akal-akalanmu, kata orang kafir itu. Lalu Nabi diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjelaskan kepada umatnya, Muhammad, Allah itu kuasa untuk membuat hal semacam itu. Allah kemudian menurunkan surat Yasin ayat 81. Dan bukankah Allah yang menciptakan langit dan bumi mampu berkuasa
menciptakan kembali yang serupa itu, jasad mereka yang sudah hancur itu. Benar, dan Dia Maha Pencipta lagi Maha Mengetahui. Quran Surah Yasin ayat 81. Menurut Gus Baha, saat ini kebanyakan orang yang biasa mengamalkan surat Yasin kelak rezekinya akan dilapangkan kalau dibaca sekian kali, bisa menolak santet atau musibah. Jadi yang benci menganggapnya bid'ah, yang mengamalkan ternyata hanya untuk tolak musibah. Akhirnya orang alim kayak saya ini tersingkirkan. Untung ada orang-orang bingung kayak kalian yang mau ngaji. Surat Yasin juga memiliki keajaiban bagi mereka yang sudah meninggal. Jika surah Yasin dibacakan kepada orang yang meninggal dunia, maka Allah akan memberikan rahmat dan ampunannya. Gus Baha mengatakan, para ahli kubur berebutan doa dan surat Yasin yang dikirimkan dari keluarganya yang masih hidup. Dalam kitab I'anatut Thalibin karya Syekh Abu Bakar Seto disebutkan para ahli kubur saling berebut doa dari keluarganya. Ada salah satu ahli kubur yang tidak perlu berebut amalan doa karena tiap Jumat dikirimkan surat Yasin dari anaknya. Syekh Abu Bakar Seto mimpi bertemu ahli kubur tersebut. Siapa anaknya yang memiliki amalan surat Yasin tiap Jumat? Ternyata anak ahli kubur yang merupakan orang soleh itu adalah penjual sayur di salah satu pasar. Setelah didatangi, ternyata benar pemuda itu berjualan sayur. Anaknya membenarkan punya amalan bacaan surat Yasin di hari Jumat. Ini mimpi Syekh Abu Bakar. Mimpi orang soleh ini nyata. Gus Baha menerangkan, semua ayat yang tidak ada gunanya itu setelah semua orang sudah masuk ke alam akhirat. Tapi kalau masih di alam kubur atau barzah, ahli kubur itu masih dapat manfaat dari bacaan surat Yasin yang ditransfer keluarganya. Ibnu Qayyim al-Jauziyah wafat 751 Hijriah juga menceritakan kisah tentang ziarah kubur dengan membaca surat Yasin beserta fadilahnya atau keajaibannya. Dalam kitabnya Ar-Ruh, Ibnu Qayyim sebagaimana dicuplik Ustazah Marati Marfuah dalam bukunya berjudul Menggugat Kitab Ar-Ruh dijelaskan bahwa Ibnu Qayyim menyebutkan cerita dari Al-Halal. Dia berkata, Al-Hasan bil Al-Haidsan memberitakan kepada saya, ia berkata, saya telah mendengar Abu Bakar bin Al-Atrasi bin binti Abi Nadil bin At-Tamar. Ada seorang laki-laki datang ke kubur ibunya pada hari Jumat, lalu ia membacakan surat Yasin. Kemudian pada hari lain ia membacakan surat Yasin. Kemudian ia mengatakan, ya Allah, jika Engkau memberikan balasan pahala untuk bacaan surat Yasin ini, maka jadikanlah ia untuk para penghuni pekuburan ini. Pada hari Jumat berikutnya, ada seorang perempuan datang. Ia berkata, apakah engkau Fulan, anak si Fulanah? Laki-laki itu menjawab, ya. Perempuan itu berkata, sesungguhnya anak perempuan saya telah meninggal dunia. Saya melihatnya dalam mimpi. Ia duduk di tepi kuburnya. Lalu saya bertanya, apa yang membuatmu duduk di sini? Dia menjawab, sesungguhnya si Fulan anak Fulanah datang ke kubur ibunya. Ia telah membaca surat Yasin dan ia jadikan balasan pahalanya untuk para penghuni pekuburan ini. Maka kami mendapatkannya, atau Allah memberikan ampunan untuk kami, atau seperti itu. Ibnu Qayyim al-Jauziyah juga berpendapat bahwa membaca ayat Al-Quran dan pahalanya dikirimkan kepada mayit itu sampai, bukan bid'ah. Demikian yang bisa saya bagikan. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.